akunya istrinya beliau, ya. Nah, saya itu tadi pagi ketika mencari barang dagangan Kobis, ketemu seorang penjual gorengan pribumi yang ya sangat cantik menurut saya, dan kemudian saya mendapatkan izin untuk memvideo, dan itu saya jadikan short video di video saya. Anda bisa lihat itu, dicek di short video. Nah, di situ saya komentari, lah ini kalau seandainya ketemu dengan oknum Habib, kalau ketemu yang seperti ini mau diapain gitu, saya tanyakan di video saya. Apakah mau diceramahin? Apakah mau dinasehatin? Apakah mau dinikahin? Nah, saya lalu ketawa. Nah, kemudian ada yang komentar, lah dinikahi, kalau dinikahi sendiri nggak apa-apa, ada berzina. Oke, dalam alasan itu saya bisa mengerti karena nikah siri itu juga kalau dijalankan sesuai syariat Islam ya halalan thayyibah kan. Nah, masalahnya kalau si oknum pelaku nikah siri itu tidak bertanggung jawab, maka kita sulit untuk menggugat secara hukum, apalagi kalau tidak punya bukti-bukti. Misalnya ada sih saksi, tapi setelah dimintai untuk menjadi saksi di pengadilan dia nggak mau mengaku. Nah, repot kan? Mungkin perlu foto-foto dokumentasi ya, dan mungkin juga perlu surat perjanjian secara apa ya, di atas materai dan disaksikan oleh saksi-saksi yang menyaksikan. Namun saudara, kalau menurut kita sih janganlah nikah siri itu, ya. Ya tadi karena selain memang resikonya sangat besar untuk ke- kehidupannya si wanita atau si perempuan sebagai istri, dan itu tidak disah atau tidak diakui oleh hukum NKRI. Jadi sebaiknya kita mentaati hukum yang berlaku di negara kita. Itu clear ya. Kenapa kok saya singgung cerita itu? Karena ini nanti ada berita viral seseorang yang beliau sangat cantik, namanya Sarifah ya, Sarifah coy. Dia itu mengaku pernah dinikahi seorang oknum Habib, ya, yang namanya saya sudah tulis di Tanmel, silakan dicek. Nah, ini konon hanya dinikahi siri, saudara. Dalam pengakuannya viral karena dia mengaku di sebuah channel televisi besar di NKRI ini. Dia mengaku diterlantarin, coba. Dan setelah dia menuntut itu, dia tidak mengakui kalau dia itu istrinya. Dia nggak mengakui kalau pernah menikah dengan si mantan. Mungkin masih ya kalau diminta jadi presenter, mungkin masih mau beliaunya. Jadi dia seorang presenter. Nah, ini menarik. Nanti cuplikan videonya akan saya sematkan di sini, akan saya cantumkan, saudara. Nah, siapa oknum Habib ini yang namanya sudah saya tulis di thumbnail? Oknum Habib ini adalah oknum yang pernah memberikan doktrin-doktrin sesat kepada kita, kepada umat Muslim, yang menyebutkan bahwa ada seseorang pedagang gitu ya, pedagang gorengan itu ya. Nah, dia itu seringkali diminta untuk memberikan makanannya kepada habaib. Pada akhirnya si orang ini, si pedagang pribumi ini meninggal. Nah, pada saat meninggal, ini ada yang melaporkan kepada si oknum Habib itu, kalau nggak salah namanya Habib Salim ya, yang diceritakan oleh si Habib Ali ini. Kemudian si Habib Salim bilang, jangan dikuburin dulu, tunggu saya. Nah, si Habib Salim membuat surat kepada malaikat. Nanti katanya kalau ditanya oleh malaikat, ya, itu disuruh menunjukkan surat dari si oknum Habib ini. Nah, kalau nanti menunjukkan surat dari Habib ini, nanti dia akan tidak ditanya oleh malaikat katanya. Tentu saja
Kemudian kita menduga, wah dia bisa menjamin surga, kan begitu. Nah ini viral, waktu itu beritanya kan viral itu. Video nanti juga saya akan sematkan. Nah sekarang ini ada berita viralnya si orang nih, si Oknum Habib Ali ini yang suka ceramah kemana-mana menebarkan ajaran-ajaran yang ini dan itu yang kalian sudah tahu. Nah sekarang diduga melakukan KDRT saudara kepada istri sirinya, istri siri beliau. Nah ini kan membuat kita ngakak. Ngakak, lucu di sisi lain, miris di sisi yang satunya. Lucunya gimana? Ya lucunya orang ini kan, si oknum ini kan suka ceramah kemana-mana, pengikutnya kan banyak, ya. Nah harusnya kan dia memberi contoh yang baik. Silahkanlah kalau memang menikahi istri lebih dari satu. Jadi ini yang kita sedang bahas adalah istri kedua saudara, istri kedua. Nah kemudian silakan dinikahi tapi yang tanggung jawab dong. Masa apa katanya ini, katanya pengakuan si istri nggak pernah dinafkahi lahir dan batin, ya. Kalau toh minta dinafkahi batinnya, si istri harus memakai alat KB supaya nggak punya anak. Iya dia, si Oknum Habib itu nggak pengen punya anak dari istri yang ini. Loh, kan ngeri, kan ngeri. Disinilah harusnya para saudara kita sebangsa setanah air yang sekarang kan sudah jadi saudara kita tuh karena kan sudah jadi warga negara kita, para oknum-oknum syarifah itu, ya kalian jangan maulah didoktrin kalau nggak menikah dengan para habib kalian nanti dianggap zina. Ya enggak lah, kalau kalian menikah dengan orang selain habib pun, kalau rukun syarat kemudian ketentuan-ketentuan dalam pernikahan dipenuhi kan Anda halal walaupun menikah dengan siapapun. Ya mohon maaf ya, daripada menikah dengan oknum Habib yang nantinya tidak bertanggung jawab, ya, yang kemudian diduga melakukan KDRT, pelecehan dan sebagainya. Kan kasihan Anda juga. Ya walaupun kita tahu dari kalangan Bumi Putra juga ada oknum yang ya tidak bertanggung jawab semacam itu. Kita itu jangan ada kasta gitu loh. Kita berbaur antara habaib-habaib ini yang keturunan Yahudi ini, diduga keturunan Yahudi. Kalau nggak percaya tes DNA, buktikan kalau kamu bukan keturunan Yahudi, ya. Atau tes DNA kalau kamu mengaku sebagai keturunan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Selesai. Kalau ini nggak usah diperdebatkan dalam video ini. Nanti di video berikutnya boleh ya, saudara. Baiklah, saya tunjukkan beritanya ini viral. Kalau kalian mau berita lengkapnya secara detail, Anda bisa baca di ya di media sosial ya, banyak kok. Kalian bisa lihat nanti. Nanti cuplikannya ya saya sertakan juga. Ceritanya ini sangat viral kok saudara. Viral banget. Ini beritanya viral. Saya tunjukin di gambarnya nih. Ini beritanya viral ya. Nah tuh saya bacakan tuh. Sosok Habib ya, Ali ya, itu diduga lakukan KDRT ke istrinya. Ngeri kan? Ini oknum Habib yang banyak pengikutnya melakukan, ya diduga melakukan KDRT ya. Ini lebih jelasnya ini saya tunjukkan lagi nih beritanya nih. Nah ini nih dibaca nih. Sosok Habib Ali Jindan diduga lakukan KDRT ke presenter Jeda Salim, larang hamil dan punya anak. Ya namanya presenter Jeda Salim. Jadi beliau istrinya ini yang dinikahi siri ini namanya di Jeda Salim. Ya. Jadi ini mohon maaf saya beritakan, kita ambil hikmahnya ya. Kita anggap ini sebagai hiburan, rekreasi, juga edukasi, pendidikan untuk kita supaya para generasi Indonesia itu jangan dah lakukan nikah siri
Ayo kita taati hukum di NKRI ya. Walaupun nikah siri itu secara syariat Islam boleh, ya kan? Tapi masalahnya kalau ada hal-hal yang tidak diinginkan seperti ini gimana? Ya, diduga tidak bertanggung jawab si anunya, apa namanya? Si suaminya. Saya putarkan videonya ya, saudara. Kalian jangan apa namanya baper ya. Oke. Innalillahi, kasihan tuh orang lain. Kata Habib Salim. Sekarang lagi diapain jenazahnya? Lagi pengen dibungkus, Beb. Ya udah, nanti kalau pengen dibungkus mukanya jangan ditutup dulu. Tungguin gue datang. Dewasa, tahu ini. Datang Habib Salim Jimdat. Lihat tuh jenazah tuh, pengen dibungkus, pengen ditutupkan kafannya. Beliau ambil kertas kecil, kertas kotak kecil. Beliau tulis, ada yang ditulis sama beliau, ditaruh di bawah kepalanya si jenazah. Dah tutup. Sebelum ditutup, habis beliau tulis, dia taruh ke kertas, beliau bilang, man, gue tahu, lo ibadahnya berantakan, tapi lo cinta sama durian Nabi Muhammad, ikhlas dari dalam hati. Nanti, kalau malaikat munkar nakir datang nanya pertanyaan kubur, jangan lo jawab, man, lo kasih surat dari gue, lo masuk surga tanpa hisab. Dijamin sama Habib Salim, dijamin sama Habib Salim. Saya terlantar. Oke. Oke ya. Itu ceramah dari oknum Habib Ali. Maksud saya dia tadi sudah saya jelasin, dia pernah ceramah viral yang seperti itu. Katanya oknum Habib ini yang bernama Habib Salim bisa menjamin masuk surga dengan surat sakti yang dia buat. Banyak itu videonya sudah viral ya saudara-saudara. Sekarang si oknum inilah yang suaranya baru saja kita dengar itu telah viral beritanya diduga melakukan KDRT. Nah, tentunya ini akan ya masih sepihak ya saudaraku. Habib Ali maksud saya belum memberikan klarifikasi. Makanya ini saya sekali lagi masih menggunakan bahasa diduga. Nah, namun ini kan dari pengakuan seorang yang sekaliber Zeda Salim, seorang presenter. Saya pakai logika akal sehat lah. Saya rasa nggak mungkin kalau si siapa namanya ini Zeda Salim itu merekayasa. Tapi ya wallahu alam bisawab. Karena sebelumnya juga ada kasus viral kan yang diduga itu settingan dari Bahar Smith. Ada seseorang yang mengaku dinikahi secara siri oleh Bahar Smith. Nah, ini dari seorang presenter. Ya, kita akan tunggu berita selanjutnya bagaimana ya. Tapi paling tidak ini akan menjadi pembelajaran buat kita. Coba kita simak bagaimana pengakuan dari apa namanya istri dari Habib Ali. Kalau malaikat munkar nakir datang nanya pertanyaan kubur, jangan lo jawab, man, lo kasih surat dari gue, lo masuk surga tanpa hisab. Dijamin sama Habib Salim, dijamin Ya. sama Habib Salim. Saya terlantar, saya sebagai istri tidak dinafkahi lahir maupun batin secara layak ya. Dan saya tidak diakui, disembunyikan sebagai seorang istri. Jadi pernikahannya tapi bukan secara pernikahan sah secara agama. Ya, secara pernikahan sah secara agama sirih gitu ya. Disaksikan para habaib dan juga keluarga saya. Pernikahannya sah secara agama. Penelantaran itu terjadi setelah berapa lama menikah? Saya menikah tahun 2021 ya. Jadi di awal 2021 itu ada penelantaran kurang lebih 2 sampai. Lama ya saudara. Jadi si Zeda Salim ini seorang presenter ya. Itu ditelantarkan mulai 2021. Lama ya. Kasihan ya. Ya Allah, tega ya. Padahal kau lihat tadi itu fotonya, orangnya cantik ya. Kasihan ini. Maka itu membuat kita miris ya. Miris, merinding ya bulu kuduk saya. Kok ada ya orang tega menelantarkan istri. Mudah-mudahan orang-orang yang lagi menelantarkan istrinya segera bertobat ya saudara. Segera perhatikan, kalian harus tanggung jawab. Sudah membuat keputusan ya harus tanggung jawab. Ya, terima kasih. Ini ada komentar dari Bang Uping Ahmad. Teruskan suarakan kebenaran. Ya, jadi ini bukan ujaran kebencian, kita hanya menyuarakan, memberitakan kebenaran untuk diambil hikmahnya. Karena kita yakin ya setiap peristiwa itu ada hikmah kalau kita mau mencari saudara. Ya, paling nggak menghibur. Ya, kita lanjutkan. Ini pengakuan dari Zeda Salim, sang presenter cantik. Jadi di awal 2021
penelantaran kurang lebih 2 sampai 3 bulan. Lalu di tahun berikutnya ada penelantaran lagi kurang lebih setengah tahun. Penelantaran ini nggak pulang gitu ya, Mbak? Ya, Nggak pulang? iya, saya nggak didatengin gitu. Jadi Wow, tahunan tidak didatengin, kasihan dong, nganggur dong. Ya mudah-mudahan lah, kalau memang dugaan ini benar, kalau memang Habib Ali Jindan mendengar, mohon maaf Habib Ali, Anda sebagai public figure, ya janganlah baper ya, ini saya konten ya. Ya mudah-mudahan Anda kalau benar sadar dan kemudian meminta maaf kepada beliaunya. Selesaikan ini secara kekeluargaan kalau memang masih bisa, kalau masih bisa diperbaiki karena beliau ya orang baik-baik semuanya ya. gini, Sebenarnya kalau nggak didatengin, beliau tinggal di mana? kita kan beda rumah. Beliau kan punya pondok. Beliau punya pondok pesantren, saya punya rumah sendiri. Posisinya waktu itu di Bekasi gitu ya. Itu beberapa unsur adanya dugaan tindakan abusive secara psikis. Kemudian yang paling penting itu adalah sebagai istri, bukan hanya disembunyikan, tidak diakui, itu kan saya bisa dapat fitnah ya. Ya betul, dia kan secara syariat Islam kan sudah sah sebagai istri, tapi tidak diakui lalu disembunyikan. Jelas saudara itu bisa menimbulkan fitnah. Tapi itu adalah sebagai salah satu konsekuensi dari pernikahan siri. Siri itu kan artinya rahasia. Makanya oleh maka disebut pernikahan siri atau pernikahan rahasia. Maka ini jadi pembelajaran ya buat kita semuanya. Jangan lakukan nikah siri lah. Kalau memang belum sanggup menikah, ya nggak usah nikah lah, cukup. Ya, karena pernikahan itu harus dengan tanggung jawab, saudara. Kita lanjutkan ya. Zina lah apalah, padahal saya dihalalkan atas nama Allah begitu dengan saksi-saksi yang sah dalam hukum syariat agama gitu. Cuman yang membuat saya benar-benar hancur, ditelantarkan itu sudah hancur saya. Gimana sih seorang istri nggak didatengin? Ketika saya sebagai seorang istri yang seharusnya memiliki hak untuk hamil, punya anak, tapi tidak diperbolehkan hamil. Betul. Seorang istri itu punya hak untuk hamil, punya hak sepenuhnya untuk punya anak, saudara. Karena anak itu adalah buah cinta dari sebuah hubungan suami istri. Jadi aneh buat kita sebagai orang awam kalau ada seorang oknum habaib, sekelas habaib kemudian melarang istrinya untuk punya anak, untuk hamil, ini kan kita bertanya-tanya, kenapa? Dalam pikiran saya itu kenapa dia melarang? Kan kasihan ya. Kita lanjutkan saudara. Tidak diperbolehkan punya anak. Bahkan mohon maaf, izin ya, pada saat akan memberikan nafkah batin dalam arti berhubungan suami istri, beliau tidak mau menyentuh saya kalau saya tidak menyiapkan alat kontrasepsi. Wow, sangat menurut saya kejam. Jadi kejam sekali itu pemaksaan loh. Kalau tidak memakai alat KB lalu tidak mau, itu kan pemaksaan ya, kasihan ya. Padahal niat istri itu pengen punya anak. Oleh karena itu saudara-saudaraku, ini benar-benar menjadi pembelajaran buat kita semuanya. Konsekuensi dari nikah siri itu ya seperti itu. Nanti kalian nggak punya hak untuk menuntut secara hukum, misalnya mengenai harta gono gini. Kalau misalnya kalian sudah bercerai, karena memang tidak dicatatkan di kantor urusan agama. Ini tidak hanya beliaunya loh, banyak saya sering menerima pengakuan-pengakuan konsekuensi akibat dari nikah siri. Ya memang sih pada awal-awal nikah itu kan janji akan tanggung jawab ya kan, janji ini dan itu akan menjadi suami yang baik-baik, yang sangat baik ya. Ya tapi kan manusia itu tidak ada yang apa ya, sempurna. Al insanu mahal kotok wanisa. Manusia itu tempatnya salah, tempatnya hilaf gitu. Oleh karena itu
Karena itulah Anda sebaiknya memang menikah secara resmi sah menurut hukum negara yang dicatatkan di kantor urusan agama. Begitu, ya kan? Bagaimana menurut pendapat Anda, saudara-saudara? Silakan ditulis pendapat Anda di kolom komentar ya, karena pendapat Anda yang baik, pendapat Anda yang konstruktif, masuk akal, itu akan menjadi bahan referensi buat teman-teman kita. Pasti dibaca itu oleh teman-teman kita yang sesama menonton video ini. Nah, kalau komentar Anda manfaat, ada kandungan ilmunya, ya, itu dapat pahala kan? Iya kan? Nah, syariat agama gitu. coba Cuman kita ulangi. yang membuat saya benar-benar hancur, ditelantarkan itu sudah hancur saya. Gimana sih seorang istri nggak didatengin? Ketika saya sebagai seorang istri yang seharusnya memiliki hak untuk hamil, punya anak, tapi tidak diperbolehkan hamil, tidak diperbolehkan punya anak. Bahkan Ya Allah, mohon maaf, tega ya. Ya Allah, astagfirullahaladzim. akan memberikan nafkah Kasihan. batin dalam arti berhubungan suami istri. Beliau tidak mau menyentuh saya kalau tidak memakai, Masya kalau saya Allah, tidak menyiapkan alat kontrasepsi. Masya Artinya minum Allah. pil KB. Ya, demikian saudara, luar biasa. Beritanya viral. Nanti link beritanya saya cantumkan di kolom deskripsi ya, untuk melengkapi beritanya, supaya kita semuanya mendapatkan pencerahan. Ini kita jadikan sebagai edukasi. Kita nggak membenci siapapun. Saya juga nggak membenci Habib Ali ya. Habib Ali, saya hanya ingin mengingatkan sebagai sesama warga negara Indonesia, sesama Muslim, walaupun Anda mengaku sebagai Habib, sebagai Dzurriyyat Rasulillah, saya kira kalau Anda memang bersalah, baik di dunia maupun di di akhirat, insya Allah akan mendapatkan balasan yang setimpal. Kalau memang Anda terbukti melakukan hal itu, mohon untuk bertanggung jawab, ya kan? Apalagi Anda sudah menjadi public figure, banyak pengikutnya, ceramah Anda di mana-mana menebarkan ajaran-ajaran yang selain doktrin. Kalau Anda seorang Dzurriyyat Nabi, ya ada baiknya juga kadang-kala kan, kita tidak menafikan. Tapi nanti pesan kita kalau ceramah-ceramah lagi, nggak usah doktrin-doktrin yang kurafat seperti itu ya. Nggak ada tuh oknum yang bisa menjamin masuk surga walaupun dia seorang Habib. Apalagi sampai katanya menulis surat yang dibawa di kubur, ditaruh di belakang kepala. Itu ajarannya siapa kayak gitu? Itu kan merusak akidah umat Islam kita. Ya, kita harus bertauhid kepada Allah kan. Sungguh itu menurut saya ajaran sesat. Dan lebih sesat lagi yang ini, perilaku yang mohon maaf yang diduga dilakukan oleh Anda telah melakukan KDRT kepada si istri. Nah, ini lebih sesat lagi. Dan kalau ini benar, wah, jangan sampai ya pengikut Habib Ali Jindan, mohon maaf saya ingatkan, ini karena saya sayang sebagai umat Islam, sebagai warga negara Indonesia, jangan contoh perilaku, saya katakan lagi ini jelas ya, perilaku bukan pribadi, perilaku yang diduga dilakukan oleh Habib Ali, menikahi istri keduanya dengan cara siri. Kalau nggak muncul kekecewaan semacam ini kan kita nggak tahu ya. Nikah siri itu memang sah secara hukum syariat Islam kalau dipenuhi rukun syaratnya, ketentuannya dipenuhi ya. Namun kalau kemudian setelah pernikahan berlangsung Anda tidak bertanggung jawab, tidak memenuhi hak-hak dan kewajiban si istri, wah, bahaya dong, kasihan nih, ya kan, kasihan si istri sampai seperti itunya pengakuannya. Itu hanya cuplikannya ya saudara, mohon maaf kita tidak bisa mencantumkan cuplikannya secara lebih panjang dari itu. Kita hanya bisa mengutip
konten dari pihak lain dalam batas wajar. Kalau dalam semuanya kita konten ya kita bisa kena sanksi. Oleh karena itu nanti link berita lengkapnya saya cantumkan di kolom deskripsi, begitu ya saudara-saudara. Nah, sekali lagi, kejadian seperti ini bisa saja dialami oleh semua orang, baik itu dari kalangan Habib maupun dari kalangan non-Habib. Termasuk ada juga oknum-oknum tadi saya katakan dari kalangan pribumi yang juga melakukan hal seperti itu. Oleh karena itu, kita harus menyikapi masalah ini dengan akal sehat, tidak usah baper dan terbawa emosi ya saudara. Kita nikmati saja beritanya, tentu ini ada manfaatnya, minimal bisa memberikan rekreasi kepada kita. Ya bisa menghibur ya. Saya sejak awal itu pengen menahan tawa gitu loh. Kok ya ada masih orang-orang yang mengkultuskan oknum-oknum semacam ini, ajarannya masih dipercaya, yang ajaran yang sesat-sesatnya itu ya maksud saya, doktrin-doktrin yang nggak masuk akal itu maksudnya. Kalau yang masuk akal sih kita terima, tetapi kalau ada doktrin-doktrin yang nggak masuk akal, lalu masih ada para muhibin mereka itu taklik buta, mengkultuskan mereka, fanatis berlebihan, ini kan perlu diperiksakan itu ya kondisi psikologisnya itu ya. Baik saudara-saudara, tentu saya harus mohon maaf atas kesalahan dalam kata-kata, kekhilafan ya, karena memang saya bawaannya pengen ketawa aja. Jadi kalau ada kekhilafan, kata-kata yang salah, saya mohon dimaklumi dan kita memohon maaf yang sebesar-besarnya. Tetap kita tebarkan kebenaran, kita tebarkan kasih sayang, saling mencintai, kita bersatu menjaga perdamaian dan ketentraman NKRI. Kita bangun NKRI agar lebih maju lagi, lebih makmur lagi. Salam persatuan dan kesatuan, salam Pancasila Jaya, salam NKRI harga mati. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka!